Ya, halo guys, terima kasih sudah mengklik video Satukna Studio. Sebelum kita mulai pembahasan, apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan baik-baik saja. Nah, di kesempatan kali ini, Satukna Studio kembali akan memberikan referensi desain rumah hunian tiny house dengan ukuran yang sama seperti kemarin, 4x6 meter. Namun kali ini adalah versi dua kamar maksud Satukna Studio. Nah, pertama kita lihat keseluruhan rumah dari eksteriornya. Fasad yang digunakan di sini adalah fasad kayu, namun kali ini cukup unik. Fasad kayunya di-custom dengan beberapa tempat untuk menaruh pot tumbuhan, bisa dimanfaatkan sebagai penghijauan dan juga vegetasi untuk area teras di bagian depan. Kalian bisa lihat untuk custom kayunya seperti ini, dengan tumbuhan yang ditaruh menzigzag. Untuk fasad kayu ditempel di sisi dinding kiri dan juga kanan membentuk atap segitiganya. Untuk ruang tamu diletakkan di bagian teras depan di sini untuk menerima tamu, dan di bagian dalamnya dimanfaatkan untuk area ruang keluarga. Seperti ini tampilan atap segitiganya dan juga jendela segitiga yang menuju ke kamar mezanin. Untuk pencahayaan alami di kamar mezanin, jadi pencahayaan alami yang masuk ke dalam tiny house ini sudah cukup bagus. Namun jika memungkinkan kalian memiliki lahan di sebelah sisi kiri dan kanan, kalian bisa tambahkan jendela. Yang paling penting adalah sirkulasi untuk di dapur sebenarnya, agar penghawaan saat memasak bisa keluar. Seperti ini tampilan rumah jika dilihat dari samping. Jika kalian tambahkan jendela di sisi kanan ini, bisa tampilannya lebih bagus. Bisa menggunakan jendela siku atau jendela kotak memanjang biasa. Nah, setelah ini Satukna Studio akan memberikan penjelasan untuk desain interiornya. Jadi buat kalian, selamat menonton. Dan jika kalian ingin request desain tiny house, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Nanti akan Satukna Studio buatkan. Selamat menonton. Nah guys, sekarang kita akan bahas desain interiornya. Pertama, kita jalan menuju ke area ruang tamu. Dan setelah itu kita akan masuk melalui pintu utama yang ada di teras. Dan kita akan membuka pintu sliding. Setelah kita membuka pintunya, baru kita membahas desain interiornya. Saat kita membuka pintu, yang pertama kita lihat adalah satu tempat duduk single dan juga tangga yang dempet di antara kamar tidur yang pertama berbentuk L. Itu adalah tangga menuju ke kamar mezanin. Dan kalian juga melihat di sisi kanan terdapat area dapur. Untuk dapur kita bahas nanti. Pertama, kita akan membahas area ruang keluarganya dulu. Untuk interior juga akan dibahas ukurannya di akhir video dengan tampilan denah agar semakin jelas, jadi kalian bisa simpan dan bisa kalian lihat. Nah, di sisi kiri pada hadapan tangga tadi kalian melihat terdapat area menonton. Untuk ruang keluarga terdapat dua tempat duduk. Pertama, sofa berbentuk L dengan warna silver dan beberapa bantal tambahan agar tampilannya lebih manis. Juga di bawah sofa terdapat karpet dan sudah ada meja untuk menaruh cemilan atau saat kalian membaca buku bisa kalian taruh di sana. Untuk dindingnya di sini di finishing dengan warna krim dengan dominan krim tua dan terdapat beberapa hiasan foto untuk penambah kesan manis tampilan. Setelah ini baru kita akan melihat area dapur, namun kita melihat dulu sisi hadapan dari luar seperti ini. Jika kalian melihat keluar seperti ini tampilannya dari ruang keluarga. Nanti kita akan juga lihatkan dari atas seperti apa tampilannya. Nah, setelah ini kita akan bahas dapurnya dulu. Seperti ini tampilan dapurnya dengan kitchen set dan juga kulkas. Untuk kitchen set diletakkan di sisi kiri dengan bagian depan kamar mandi. Di bagian depan kamar mandi maksudnya. Jika kalian memiliki sisa lahan di sebelah kanan atau sisi kiri juga bisa kalian bolak-balik ukurannya. Kalian bisa tepatkan area sirkulasi untuk dapur. Karena semakin banyak sirkulasi di dapur jadinya semakin bagus untuk penghawaannya. Nah, seperti ini tampilan dari atas jika kalian berjalan saat membuka pintu sliding di teras tadi.
Dan kita akan menuju ke area dapur juga biar kalian ada bayangan jika kalian berjalan di dalam rumah ini. Setelah ini baru kita akan masuk ke kamar tidur yang pertama. Nah, sekarang kita akan membuka pintu ke kamar tidur yang pertama. Kita langsung dihadapkan dengan area kasur. Di sini dominan material putih dan juga material kayu dipadu-padankan dengan warna krim. Dan saat kita membuka pintu, yang kita lihat adalah kasur. Di sini sudah cukup untuk kapasitas 2 orang. Dan untuk lemari pakaian diletakkan di sisi kanan. Untuk di sisi kiri kasur diletakkan lemari rias untuk menaruh lampu dinding. Dan hiasan dindingnya menggunakan perpaduan antara wallpaper bata putih dan juga kayu diletakkan di sisi kiri dan kanan. Dan di antara tengah-tengah dari wallpaper digunakan tempat menaruh cermin. Dan seperti ini tampilan di hadapan depannya, terdapat juga susunan kayu dan beberapa rak untuk menaruh pengharum ruangan. Dan di sisi sebelah kanan terdapat beberapa tempelan foto sebagai penambah kesan di dinding yang kosong. Setelah ini kita akan keluar dan menuju ke kamar tidur mezanin. Sebelumnya kita akan ke kamar mandi dulu. Seperti ini tampilan dari atas. Untuk ketinggian plafonnya dari kamar mezanin adalah 2,4 meter. Setelah ini kita akan ke kamar mandi dulu, baru kita akan naik ke atas ke kamar tidur mezanin. Nah, seperti ini tampilan kamar mandinya. Di sini dibagi 2 area, untuk area kloset dan juga wastafel cuci piring. Wastafel cuci piring, maksudnya wastafel cuci tangan. Di sisi kiri diletakkan wastafel cuci tangan dan juga kloset. Dan di sisi kanannya adalah area shower. Seperti ini tampilan wastafel cuci tangannya dengan dinding yang ditempel mozaik. Dan juga lantainya menggunakan keramik kayu dengan motif keramik lantai dengan motif kayu. Pastinya motifnya berbahan kasar. Teksturnya yang kasar maksudku. Setelah ini kita akan naik melalui tangga ke kamar tidur mezanin. Nah, kita akan lihat dulu seperti apa tampilan dari tangganya. Kita akan naik. Nah, saat naik melalui tangga, kita dihadapkan dengan meja bekerja atau bisa digunakan untuk meja belajar. Di sini bisa diperuntukkan untuk kamar tidur utama karena areanya yang luas. Nah, di sisi kiri bisa digunakan untuk menaruh baju-baju yang digantung dengan lemari di bagian tengah-tengahnya karena di sini ruangnya mengikuti kemiringan dari atap, jadi lemari diletakkan di tengah-tengah. Untuk kasur seperti ini tampilannya. Dengan sisi kiri dan kanan terdapat meja rias. Untuk kasur di sini berkapasitas untuk 2 orang dan di bagian bawahnya terdapat karpet. Lantai yang digunakan juga sama, semuanya menggunakan lantai kayu dan plafonnya ditempel juga dengan kayu. Sisa dinding lainnya di finishing dengan warna putih. Di sini minim hiasan karena sudah cukup ramai. Agar tidak terlalu ramai dan akan terkesan norak, jadi dibuat simpel saja. Nah, sekian penjelasan desain interiornya. Nah, terakhir ini seperti ini tampilan dari atasnya. Setelah ini Satukna Studio akan bahas untuk denah rumahnya. Jadi buat kalian selamat menonton. Nah, ini dia untuk tampilan denah tiny house-nya. Berukuran bangunan 4x6 meter. Di bagian depan berukuran 4,5 x 2 meter untuk area ruang keluarga dan juga dapurnya.
dengan ukuran lebar 3 meter di area depan sebagai tangga dan menempel di sisi kiri dari kamar tidur yang pertama. Untuk kamar tidur yang pertama berukuran 3 x 2 meter dan kamar mandinya berukuran 2 x 1,5 meter. Untuk kamar mezanin berukuran 4 x 4 meter jika dihitung sampai area tangga, namun jika area kamarnya saja adalah 4 x 3 meter. Terima kasih.